Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study with Student. Masih bersama saya Nusa Briansyah. Dan di video kali ini kita masih berada di playlist algoritma pemrograman 2 yang ibu dosennya adalah Ibu Saniati. Dan kita masuk di jenis searching yang pertama yang akan kita pelajari, yaitu sequential search. Jadi kita langsung aja, apa itu sequential search? Jadi sequential search atau biasa disebut linear search, atau kalau bahasa Indonesianya ya pencarian berurutan gitu ya, itu adalah teknik pencarian data dalam array satu dimensi. Ingat, hanya array satu dimensi yang menelusuri semua elemen-elemen array dari awal sampai akhir. Dan pencariannya itu akan berhenti ketika data sudah ditemukan. Nah, tetapi kalau datanya tidak ditemukan gimana? Kalau datanya tidak ditemukan sampai akhir elemen gitu ya, kita nyari sampai akhir array tapi tidak ditemukan, maka pencariannya juga akan selesai di situ. Dan pernyataannya adalah data tidak ditemukan. Gampangnya ngomong gitu aja. Jadi bagaimana cara kerja dari sequential search? Jadi cara kerjanya seperti ini. Misalnya saya punya 8 data ya. Seperti ini. Nah, kita juga butuh variabel key yang untuk menampung kita mau nyari apa, data apa. Kemudian ada status. Status ini nanti fungsinya untuk pengecekan data ini ditemukan nggak, gitu. Oke. Dan untuk isinya, si status ini kita akan isi false dulu, karena datanya belum ditemukan gitu. Nah, sekarang kita masuk di cara kerjanya. Kita cek di data pertama pada array. Oke, kita cari 3. Yang kita cari sama dengan yang ada di indeks pertama nggak gitu? Nggak. Oke, kalau enggak next. Data berikutnya. Enggak juga. Next, data berikutnya. Nah, ketemu nih. Oke, kalau ketemu seperti ini, berarti statusnya diubah jadi true. Gitu. Sampai sini berarti perulangannya selesai. Yang 9, 2, 5, 11, 21 itu tidak dianggap. Artinya sudah break, sudah selesai. Dan muncul peringatan data 3 gitu ya, yang Anda cari 3 ditemukan pada indeks kedua data ketiga gitu ya. Karena ini kan indeksnya kedua 0, 1, 2, data ketiga 1, 2, 3. Gitu, muncul nih. Nah, tapi kalau yang kita cari nggak ditemukan gimana? Misalnya kita cari 10 deh. Oke, kita ulangin berarti status sama dengan false. Oke, berarti next lagi dia nggak ketemu juga, nggak ketemu juga, dan sampai akhir juga nggak ketemu, gitu ya. Nah, maka ya sudah, kita cek di sini. Kalau statusnya false, artinya tampilkan data yang Anda cari tidak ditemukan. Gitu aja. Jadi gampang ya untuk si sequential search atau linear search ini. Gitu. Nah, untuk pseudocode-nya itu seperti ini. Jadi misalnya kita punya prosedur namanya sequential search, ya kita menampung sebuah parameter berupa array yang kita namain dengan R. Kemudian kita juga menampung key, yaitu data yang akan kita cari. Kita siapin dulu si variabel status, isinya false dulu aja. Kemudian kita akan melakukan looping dari 0 sampai berapa panjang array dikurang 1 gitu. Nah, lalu di dalam looping ada pengecekan kalau array indeks ini gitu ya, itu sama dengan yang kita cari, maka tampilkan yang Anda cari tersedia pada posisi berapa gitu. Kemudian statusnya diubah jadi true, lalu untuk perulangannya dihentikan, break gitu. Nah, tapi kalau si looping ini nggak ketemu yang kita cari sampai akhir, maka di ujungnya dicek. Kalau statusnya tetap false, gitu ya, maka tampilkan data yang Anda cari tidak ada di dalam daftar. Gitu. Jadi simple aja untuk video kali ini, teman-teman. Jadi saya rasa cukup. Dan di video selanjutnya ya nggak afdol rasanya kalau kita belajar konsep tapi kita nggak ngoding. Kita akan ngoding di video selanjutnya mengenai sequential search pada bahasa pemrograman Java. Ya, jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Saya Nusa Briansyah pamit dan saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits.